Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus keluarga besar MTS Nurul Islam Gresik. Syukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, kesehatan dan juga keimanan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah, kegiatan-kegiatan yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pemirsa dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya, sehingga kita semua dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dengan keadaan yang nyaman, ikhlas, tulus, hanya menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun berada, untuk meraih sebuah keistimewaan dari istiqomah itu memang tidak mudah. Banyak berbagai hal yang harus kita lewati, yang harus kita lalui, baik itu dari rintangan yang sangat sulit sampai termudah, bahkan sampai kita lulus menjadi seorang yang istiqomah. Karena memang keutamaan dan juga keistimewaan istiqomah itu sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab itu, istiqomah itu ada 15 hal keistimewaannya. Di antaranya melapangkan hati, menjadi seorang yang rendah hati, dan akan dijaga rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi. Sebelum masuk ke pembahasan istiqomah, tentu saja kita sudah sering mendengarkan, sudah sering kita dengar, baik dari kalangan masyarakat sekitar, di sosial media, bahkan di handphone kita, di Android kita, melalui informasi-informasi yang beredar. Banyak juga artikel-artikel. Sebenarnya istiqomah itu apa? Istiqomah itu menurut bahasa Arab yang artinya itu tegak lurus. Tegak yang diartikan tegak dalam pendirian, dan lurus dalam tindakan. Artinya apa? Kalau kita memang berniat untuk jadi seseorang yang istiqomah dalam suatu hal,
maka kita harus memiliki niat yang tegak. Pendirian kita harus tetap kita kembalikan kepada niat kita. Dan selalu lurus dalam tindakan. Kalau memang tujuannya seperti itu, ya harus sikapnya, perbuatannya harus di situ. Misalkan kita mencoba untuk istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah, misalkan ibadah sholat. Memang istiqomah itu sangat berat sekali. Tapi kita harus tetap berusaha, berupaya sebaik mungkin untuk selalu istiqomah. Kembali lagi, sebuah contoh kita memiliki niat istiqomah dalam beribadah sholat. Ketika mendengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika sudah adzan, kita langsung bergegas untuk berwudu, mensucikan diri, lalu bersiap-siap untuk sholat. Ini kalau kita sudah memiliki niat untuk istiqomah, insya Allah setiap kali mendengarkan adzan pasti selalu bersiap-siap untuk melaksanakan sholat ibadah berjamaah. Namun kalau istiqomahnya ini masih setengah-setengah, ya mau gimana lagi? Kita juga manusia. Manusia itu kadang keimanannya naik turun, tidak bisa dipaksakan. Kalau kita masih level orang-orang biasa, untuk menjadi seorang yang istiqomah itu sangat sulit. Berbeda dengan orang-orang yang sudah levelnya sudah tinggi, syariat, thariqah, ma'rifat. Kalau kita masih orang-orang biasa, ya insya Allah masih maklum. Kok istiqomah? Kita menjalankan ibadah itu kalau nggak bolong aja sudah alhamdulillah. Karena memang tingkatan kita masih tingkatan rendah. Namun itu tadi, tetap berusaha, berupaya untuk selalu menjaga agar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Hud ayat 112, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Mohon maaf. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat serta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat yang kamu kerjakan. Bahkan disebutkan dalam surat Hud, Allah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu berbuat sebaik mungkin, dan janganlah untuk berpaling atau mengingkari perintah-perintah Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kita kerjakan. Jadi
pengertian tadi tentang istiqomah. Sedikit pengertian istiqomah tadi, setidaknya kita harus mampu untuk membedakan bagaimana caranya agar kita itu selalu mencoba untuk berbuat baik, mampu membedakan bagaimana caranya kita itu menghindari hal-hal yang setidaknya harus kita tinggalkan. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Jadi tadi istiqomah itu tegak lurus, tegak dalam pendirian, lurus dalam tindakan. Terus bagaimana kalau misalkan kita memiliki niat untuk istiqomah dalam bersedekah? Sama seperti sholat tadi. Kalau kita niat untuk istiqomah dalam bersedekah, kita laksanakan sedikit demi sedikit, namun sesuai dengan sasaran. Contohnya seperti ini. Kalau saya dalam seminggu sekali melaksanakan ibadah sholat Jumat, ya karena memang mencoba untuk istiqomah, sedikitlah kita beramal, kita infak atau sedekah ke masjid. Sebenarnya ini tidak boleh dipublikasikan karena memang ibadah atau amal itu catatannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memberikan sebuah penjelasan sedikit. Jadi meskipun nominal dari yang kita berikan atau kita sisihkan, setidaknya itu bisa berjalan dengan istiqomah. Meskipun 1 minggu sekali atau 2 hari sekali, bahkan setiap hari bisa, itu kita latih. Seperti halnya ada program-program pembangunan yang itu merupakan sarana pendidikan, sarana untuk menuntut ilmu, baik ilmu formal, bahkan ilmu Al-Quran atau tahfidz, pondok pesantren, masjid dan sebagainya. Itu kalau memang kita mampu untuk menyisihkan sebagian dari harta yang kita miliki, ya marilah bersama-sama untuk memberikan sebuah sumbangsi. Ketika semua itu sudah kita lakukan, kita mencoba untuk istiqomah, insya Allah semua itu akan berjalan dengan nikmat. Untuk pertama kali memang sulit, sangat berat, namun ketika sudah berjalan sesuai dengan keinginan hati, insya Allah semua itu akan terasa ringan. Dan amal jariah yang kita berikan kepada sarana pendidikan, pada sarana tempat ibadah, pondok pesantren dan lain sebagainya, itu akan terus mendoakan kita karena dibuat dalam kebaikan. Siapa saja yang menempati itu, tentu pahalanya akan mengalir kepada orang-orang yang memberikan infak atau sedekah tersebut. Itulah keistimewaannya, sedikit keistimewaan. Ketika amal kita sudah usai di muka bumi ini, kita pindah ke alam barzakh. Yang kita harapkan adalah doa dari
orang-orang yang ada di muka bumi, keluarga kita, anak cucu kita, dan juga amal ibadah kita, sedekah jariah kita yang ada di muka bumi ini. Apa yang bermanfaat bagi orang-orang, itulah yang akan mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, lalu bagaimana caranya atau tips-tips yang harus kita laksanakan supaya kita itu bisa menjadi orang yang istiqomah. Yang pertama adalah niat. Niat tentu saja yang mengawali untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku, itu adalah niat hati kita. Innamal a'malu bin niat. Semua perilaku itu tergantung dari niatnya. Niat kita kuatkan benar-benar untuk menjadi seseorang yang istiqomah. Kalau kita sudah niat, tekad bulat untuk menjadi seseorang yang istiqomah, insya Allah untuk jalan ke depan atau melangkah ke depan, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik. Lalu riyadhah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar niat kita tersebut, niat kita sebelumnya, misalkan untuk menjadi seorang yang istiqomah, ya kita laksanakan dengan baik, kita jaga, benar-benar kita jaga, jangan sampai sedikit belok, harus tetap lurus agar supaya tidak keluar dari niat hati kita. Lalu yang ketiga, memperdalam ilmu tentang istiqomah. Kalau kita sudah paham tentang apa sih istiqomah itu, apa keistimewaan istiqomah itu, bagaimana caranya melaksanakan istiqomah itu, apa yang harus kita hindari dari hal-hal yang sekiranya menggagalkan istiqomah itu, tentu saja kalau kita sudah memahami semua, insya Allah kita tahu sebelum melangkah, ketika sudah melangkah bahkan sampai selesai, kita pasti akan sangat berhati-hati karena kita sudah memiliki ilmu. Jadi 3 dari tadi, yang pertama niat, yang kedua riyadhah, berusaha semaksimal mungkin, lalu memperdalam ilmu tentang istiqomah, dan yang keempat banyak bergaul dengan orang-orang yang sholih. Tentu saja pergaulan atau tempat kita berkumpul itu sangat mempengaruhi dari hal-hal yang apa yang akan kita lakukan. Jadi kita berjumpa dengan orang-orang yang sholih, dengan orang-orang yang masih levelnya biasa, itu tentu saja akan mempengaruhi sikap kita. Insya Allah kalau kita bertemu dengan orang-orang sholih, ucapan kita, sikap kita, tentu saja itu akan menyesuaikan. Berbeda lagi dengan orang-orang yang belum sholih, tentu kita sedikit akan terpengaruh. Kalau memang hati kita tidak kuat, iman kita tidak kuat, pasti akan terpengaruh. Selanjutnya yang kelima, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita dari niat, terus riyadhah, perdalam ilmu tentang istiqomah, berkumpul dengan orang-orang yang sholih, lalu yang terakhir kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan dalam hati kita sebuah keimanan dan ketakwaan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah secara istiqomah. Kembali lagi, semua itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita usahakan di muka bumi ini tentu saja kan yang terakhir adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, insyaallah sebuah kenikmatan, sebuah keistimewaan itu akan kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, sebelum kita tutup sedikit pembahasan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita, selalu ridha kepada kita untuk kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu terjaga keimanan dan ketakwaan kita kelak sampai di akhir hayat kita, dan kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Karena semua itu, apa yang kita lakukan di muka bumi ini hanya satu yang kita harapkan, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu harus kita usahakan, harus kita upayakan bagaimana caranya Allah memberikan ridha kepada kita, yaitu dengan berdoa, memohon ampun, memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita itu bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berada, MTS Nurul Islam masih tahap melaksanakan program pembangunan gedung utama di MTS Nurul Islam yang bertempat di Jalan Sukomulyo 21B, Manyar, Gresik, yang mana tahap pembangunan masih beberapa yang berdiri dan masih membutuhkan banyak biaya. Mudah-mudahan kami mengharapkan juga dari pemirsa dimanapun berada, dan juga para donatur dermawan yang sudah ikut gabung, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat disangka oleh manusia. Tentu saja kenikmatan itu yang akan membuat kehidupan lebih baik di dunia dan menuju akhirat dengan lebih baik pula. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, ada sebuah titipan kirim doa untuk keluarga Bapak Zainul Arifin dan almarhumah Dirwatul Ula, Ibu Nadiyatul Mahmudah, Bapak Andri Siswanto, Ibu Eni Suryana, Ibu Zulaikha, dan almarhum Bapak Yono, dan juga Bapak Ibu Guru MTS Nurul Islam, Ibu Lulu dan Ibu Niam. Kirim doa kepada keluarganya yang sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah dan juga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita kirimkan doa
surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan segalanya dari hajat para donatur dan juga para dermawan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua apa yang menjadi problem atau permasalahan segera diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala dunya wa ala dini salihah ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajma'in. Khususan besar anta asal Islam khusus donatur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu terhindar dari virus corona yang saat ini sudah mendingan dan sudah mulai berkurang dari orang-orang yang sudah terkena dan sudah sembuh. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan dan ketakwaan kita, dan kelak kita di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan Allah berikan ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wasikum wa nafsi billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.